Halo, selamat siang semuanya. Berjumpa lagi bersama saya, Engel Hasiman. Pada hari ini kami akan membahas terkait dengan investasi bodong. Pada hari ini saya ditemani dengan rekan saya bersama. Ya, nama saya Muhammad Raihan, rekan dari Bapak Engel Hasiman. Ya kan, saya banyak dengar berita tuh Pak tentang investasi bodong. Apakah ini bisa dilaporkan secara pidana maupun digugat secara perdata? Lalu bagaimana penyelesaian di otoritas jasa keuangan? Oke, terkait dengan pertanyaan rekan saya tadi, Rehan, apakah itu bisa digugat secara perdata maupun dilaporkan secara pidana? Lalu bagaimana dengan penyelesaiannya di otoritas jasa keuangan? Yang pertama saya akan membahas dengan lapor secara pidananya. Jadi lapor secara pidananya ini terlebih dahulu harus ada dulu kerugiannya. Nah, setelah kerugian itu timbul, kita bisa melaporkan pihak yang investasi tersebut, dilaporkan secara pidana, yaitu dengan penipuan, yaitu dalam pasal 378 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan penggelapan di pasal 372 KUHP. Terus berkaitan dengan apakah bisa digugat secara perdata. Bisa saja digugat secara perdata apabila di dalam suatu perjanjian antara investasi dengan pihak investasi dengan kita yang menginvestasikan terdapat klausul-klausul yang di sana menimbulkan suatu adanya beban prestasi, maka itu akan bisa digugat secara perdata. Lalu terkait dengan pertanyaan bagaimana penyelesaian di otoritas jasa keuangan, perlu diketahui bahwa otoritas jasa keuangan itu adalah salah satu lembaga yang mengatur sektor jasa keuangan yang terdiri dari 3 sektor. Yang pertama itu adalah perbankan, yang kedua itu adalah pasar modal, yang ketiga itu adalah industri non-bank. Industri non-bank itu terdiri dari atau misalnya perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan dan lain-lain. Sepanjang di sektor jasa keuangan, maka otoritas jasa keuangan ini atau OJK melakukan yang namanya pembinaan. Jadi selama ini pembinaan dari otoritas jasa keuangan itu dianggap berhasil atau cukup berhasil terkait dengan adanya investasi ini. Tetapi ketika dia bukan merupakan sektor jasa keuangan, contohnya perdagangan, terus koperasi, training, itu berada pada kewenangan masing-masing yang memberikan izin. Jadi otoritas OJK di sini tidak punya kewenangan untuk mengatur terkait dengan perdagangan, koperasi, dan training itu. Jadi pada intinya OJK itu hanya mengatur atau hanya mengawasi yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan. Lalu pertanyaan yang sering muncul juga terkait dengan investasi bodong ini adalah bagaimana kalau seandainya perusahaan atau korporasi itu melakukan investasi bodong? Apakah bisa dipidanakan atau dilaporkan secara pidana? Perlu diketahui bahwa korporasi itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, dalam pasal 59 terlebih khususnya, belum diatur secara khusus bahwa korporasi itu adalah sebagai subjek hukum. Yang bertanggung jawab di dalam hukum pidana kita itu adalah direksi. Jadi dialah yang mewakili perusahaan atau korporasi di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi ketika dengan pertanggungjawaban korporasi ini untuk dimintakan pertanggungjawaban, maka di sini yang bertanggung jawab adalah direksi. Oke, itu saja penjelasan dari kami terkait dengan investasi bodong. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.